GLB dan GLB. Masih ingat nggak GLB itu yang kayak gimana? Gerak lurus, gimana itu? Kecepatannya Konstan. Kalau GLBB gerak lurus, kecepatannya berubah. Nah, hari ini kita akan mempelajari masih berkaitan dengan GLB dan GLBB. Hari ini kita akan mempelajari gerak parabola. Nah, sebelumnya gue mau tanya, di sini ada yang suka main bola atau nonton pertandingan sepak bola? Ada? FIFA. Kalau kalian amati ya, pasti rata-rata ya kalau nendang bola itu pasti nggak lurus kan? Melambung terus belok gini kan. Nah itu kenapa kira-kira? Kira-kira kecepatan awal orang nendangnya itu mempengaruhi nggak ke beloknya? Terus ketinggian
karena di sumbu Y ini dipengaruhi juga oleh gaya gravitasi. Jadi kecepatannya kan berubah. Nanti di sini ada perlambatan, terus di sini ada kecepatan. Jadi sumbu Y itu GLDV. Nah, sekarang kita coba merumuskan besar-besaran yang ada di gerak parabola. Yang pertama ada kecepatan awal. Kita zoom dulu ya. Kalau kita perbesar ya, ini maksudnya dipisah. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Di sini fenol ya ini ya. Fenol ini. Nah, di sini kita akan mencari kecepatan awal. Sini berlaku apa? Trigonometri. Kalian udah belajar kan trigonometri? Coba kalau mau cari cos theta.
Venol sin theta. Venol sin theta kali T min setengah dt kuadrat. Itu untuk posisi sesaat. Jadi kita nanti tahu x, y-nya, titiknya ini. Ini untuk sumbu y-nya, ini untuk sumbu x-nya. Terus ini boleh dihapus nggak? Boleh. Ada yang keempat, ketinggian maksimum atau Y max. Yes. Kita turunkan dari persamaan yang ini tadi. Jadi Y max sama dengan Venol sin theta T. min setengah dt kuadrat. dt kuadrat. Karena max ya, maksimum, ini kita tulis kita cari dulu ininya T waktu di sumbu Y. Caranya kita tadi yang ada T-nya, kita pakai yang kecepatan saat itu. PTY sama dengan Satu lagi. nanti PTY-nya 0. Kenapa 0? Karena di sumbu Y sama dengan Venol sin ini dipindah keluar jadi PTY max sama dengan Venol sin theta per Oke ya, kan T-nya udah dipindah ke sini. Jadi tinggal substitusikan persamaan ini. Jadinya Y max sama dengan Venol sin Venol theta. sin theta Venol sin theta. Venol Sin theta. sin theta per G. G Min setengah dt. min setengah GT. ini yang dikuadratin kan cuma T-nya ya. Ah, Jadi Venol sin theta per G kuadrat. Nah, ini Venol sin theta. Jadinya Venol Venol sin. kuadrat Oh iya. sin kuadrat theta per G min setengah G. G Venol Venol kuadrat. kuadrat sin Sin kuadrat kuadrat theta. theta per G G kuadrat. kuadrat. Ini kan bisa dicoret ya. Jadi ini tinggal 1. Ini kan sama kan? Ya. Enggak. Berarti kan 1 dikurangi
Sudah? Sudah semuanya? Kelompok 1 mau maju duluan? Nomor 1 hasil diskusi kami yang menunjukkan mengapa lintasan bola tidak lurus karena gerak bola merupakan gabungan antara gerak horizontal BLB dan vertikal BLB. Terus nomor 2, faktor apa yang membuat jangkauan bola berbeda-beda pada tiap tendangan? Jawaban kita karena jangkauan dipengaruhi oleh sudut penggusuran dan kecepatan awal. Terus yang ketiga, apa yang terjadi jika sudut tendangan lebih besar atau lebih kecil? Karena semakin besar sudut atau mendekati 90 derajat, bola naik lebih tinggi tetapi jangkauannya makin pendek. Terima kasih. Beri aplaus dulu. Terus kelompok 2. Nomor 1, mengapa lintasan bola tidak lurus? Lintasan bola tidak lurus karena bola mengalami dua gerak sekaligus, yaitu gerak horizontal dan gerak vertikal. Terus kombinasi kedua gerak ini menghasilkan lintasan melengkung berbentuk parabola. Yang kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi jangkauan bola antara lain kecepatan awal, sudut elevasi, tinggi awal bola. Terus nomor 3, jika sudut terlalu kecil, kurang dari 45 derajat, bola meluncur lebih cepat ke depan tapi tidak terlalu tinggi. Jangkauannya bisa lebih pendek. Terus jika sudut terlalu besar, lebih dari 45 derajat, bola naik lebih tinggi tapi waktu di udara lebih lama dari jarak horizontalnya dan jarak horizontalnya berkurang. Sudut optimum untuk jarak terjauh tanpa hambatan udara adalah sekitar 45 derajat. Terima kasih Mbak Rini. Beri aplaus dulu. Nah, jadi itu ya tadi gerak parabola. Dari pelajaran kita hari ini ada yang mau menyimpulkan nggak? Saya Bu. Boleh Mbak Rini, gimana? Simpulannya? Kesimpulan hari ini, gerak parabola adalah gerak gabungan GLB dan GLBB. Ya. Faktor yang memengaruhi gerak parabola ada kecepatan awal, sudut lemparan, kecepatan gravitasi, ketinggian awal. Besaran-besaran pada gerak parabola ada kecepatan awal, kecepatan sesaat, posisi sesaat, ketinggian maksimal dan jarak terjauh. Itu Bu. Terima kasih Mbak Rini. Jadi itu ya, untuk hari ini kita sudah belajar gerak parabola. Karena waktunya sudah habis, sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Menurut Bu Arni.